Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sistem informasi manajemen sektor 5 tentang IT infrastruktur. IT infrastruktur ini adalah membahas tentang fundamental fasilitas yang dibutuhkan, yang harus ada agar sistem berjalan dalam suatu perusahaan dengan tujuannya tentunya secara efisien dan efektif. Kalau kita melihat di suatu perusahaan atau dalam suatu perusahaan mendapatkan pelayanan dan lain sebagainya, tidak terlepas dari infrastruktur yang terkait yang tersedia di dalam organisasi tersebut, sehingga kita bisa mendapat layanan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan juga membahas tentang teknologi yang berkembang dalam bagian dari infrastruktur tersebut. Tujuan kita nanti adalah membahas, mendefinisikan infrastruktur IT dan komponennya. Jadi nanti kita menjelaskan bagaimana apa sih yang namanya infrastruktur informasi teknologi dan apa saja komponennya, kemudian juga perkembangan hardware software yang terbaru ya, hardware software di IT tersebut. IT infrastruktur itu apa? Infrastruktur kan merupakan fasilitas fundamental ya, yang memberikan dukungan terhadap perjalannya suatu sistem dalam perusahaan atau organisasi. Jadi semacam framework. Infrastruktur kan adalah bentuk paling mendasar ya. Jadi anggap saja ini adalah yang kita bahas adalah fasilitas yang mendasar, sehingga aplikasi atau operasi-operasi itu berjalan. Apa saja? Itu tadi definisinya ya. Jadi fasilitas yang mendasar. Kemudian komponennya apa saja? Di sini ada komponennya ada 7 di sini, 1 2 3 4 5 6 7, yaitu ada hardware, OS, operating system, enterprise software application, data management dan storage, penyimpanan, dan jaringan dan telekomunikasi, internet dan sistem integrasi. Ini yang mesti diperhatikan secara detail. Artinya bagian-bagian ini harus kalau bisa dihafal ya. Ini ada 7 ini. Ada dihafal. Ya, karena penting buat kita untuk memahami suatu sistem ya, terutama berkaitan dengan IT. Jadi ketika memandang suatu perusahaan, baik buruknya kita bisa melihat. Kalau hafal ini kira-kira di mana ada kalau kita hafal di sini, ketika melihat suatu operasi suatu perusahaan, mungkin kita bisa kalau ada masalah ya kita bisa langsung ngecek di bagian 7 ini ya. Bisa mendapat gambaran IT dari satu organisasi, yaitu hardware, OS, ERP ya, enterprise software application adalah ERP. ERP-nya ini ya, yang ada di pasaran atau di masyarakat bisnis, terus kemudian data penyimpanan. Kalau komunikasi internet akan kita bahas satu-satu ya. Pertama hardware dulu. Hardware ya, kita bicara tentang client mesin. Hardware di sini yang kita bahas adalah client mesin, server, mainframes. Sebenarnya sih client mesin itu adalah
PC ya, komputer. Bisa berupa PC, bisa iPad, HP, laptop, netbook, dan lain sebagainya. Kenapa dibilangnya klien mesin ini? Kalau dalam suatu jaringan, kita biasanya sebagai user tuh mengoperasikan komputer yang berperan sebagai klien. Kalau dalam satu jaringan, kalau tidak klien, ada server. Kita bahas klien dulu. Biasanya yang kita pakai itu bagi user itu adalah klien, dan bentuknya itu berbagai macam, bisa komputer, PC, dan sebagainya. Nah, yang saya tipe-tipekan di sini, saya berharap bahwa nanti Anda bisa memahami komputer itu isinya apa saja sih. Komputer isinya apa saja? Apa isinya komputer? Kalau dilihat dari sudut pandang sistem, komputer itu ada output, input, prosesor dan output. Input masuk, diproses, keluar, ada output. Maksudnya di sini input tuh alat inputnya apa, alat pemrosesannya apa, dan alat outputnya apa saja dalam komputer tersebut. Ya, komputer itu biasanya inputnya keyboard, ya, ke mouse dan sebagainya. Kemudian diproses dalam CPU ya, processing unit. Di situ di CPU ada prosesor dengan berbagai macam merek, Intel, AMD, dan sebagainya. Ada RAM, ada VGA, ada input yang lain, ada hard disk di sini, hard drive. Yang sekarang hard drive itu bentuknya SSD ya, enggak hard drive, ya, enggak ada bentuk magnetic ya, berputar gitu. Nah, ini harus mengerti penggunaan alat tersebut, fungsinya. Itu menurut saya sudah harus basic dipahami, sebab di dalam dunia hardware atau peralatan komputer atau mobile, PC atau mobile, ya, HP dan sebagainya, itu menjadi satu standar harga ya. Kalau kita beli kan biasanya ditawarkan adalah ditemukan itu prosesornya apa dan RAM-nya berapa gitu ya, harddisknya berapa, itu yang jadi patokan harga kan. Jadi itu harus dipahami di situ ya, itu jadi patokan harga. Di samping kalau HP nanti ada fitur-fitur lain seperti kamera, display, ukuran, dan sebagainya, jadi pertimbangan harga. Tapi intinya itu, jadi saudara harus memahami kegunaan alat dalam itu harus memahami kegunaan masing-masing komponen, dan itu menjadi dasar harga biasanya, dan juga jadi dasar buat saudara untuk menilai kebutuhannya saudara itu sebagaimana. Ya, dan itu kemudian server ya, tadi ada klien, misalnya PC dan sebagainya, komputer ini. Kemudian server itu penyedia jasa. Kalau dalam satu jaringan, kalau dalam satu jaringan, dengan demikian dibutuhkan satu server di situ untuk mempermudah seorang admin atau user yang lain untuk menyimpan satu data yang di-share, atau program yang di-share, atau aplikasi yang di-share, sehingga beban kerja itu
dalam masing-masing user bisa dikurangi dan sebagainya untuk efisiensi. Nah, kemudian itu dalam satu jaringan dalam beberapa komputer. Kemudian ketika user ingin menghubungi jaringan lain, berhubungan dengan jaringan lain dalam hal ini internet misalnya, itu ada server tersendiri. Jadi nanti ketika seorang user melakukan koneksi dengan pihak lain yang ada dalam jaringan internet, itu sebenarnya adalah menghubungi server pihak lain tersebut. Satu server di internet beda-beda, ada server lagi di internet. Jadi itu tujuannya server itu memberi layanan data ya, dari aplikasi atau datanya sendiri, file-file dalam bentuk file-file yang dibutuhkan dalam proses interaksinya. Kemudian ada mainframe. Kemudian satu juga ini ada mainframe. Mainframe itu sebenarnya ya konsep awal dari hubungan jaringan tersebut. Ya, mainframe itu merupakan konsep awal dari hubungan jaringan tersebut. Tadinya ada mainframe sama klien gitu, jadi semua kegiatan di klien itu pada awalnya adalah hanya sebagai input ya, lalu menerima output prosesnya di mainframe secara keseluruhan pada awalnya seperti tersebut. Lalu kemudian ada server, kemudian sekarang istilahnya server saja. Mainframe tetap ada, tapi dalam istilah perbedaannya itu dari yang beda di sini adalah dari skala. Jadi kalau sekarang ada mainframe itu adalah server dengan ukuran yang sangat besar, intinya gitu, dari skala saja. Terus tetap sharing filenya tidak seperti mainframe pada awalnya, tapi klien juga memiliki tingkat pemrosesan ya, dalam komputer klien tersebut. Ya, kemudian di sini saya update beberapa perusahaan-perusahaan yang memproduksi chip ya. Chip itu gunanya semua chip dalam bentuk chip itu, terutama chip itu terutama prosesor ya, dalam bentuk chip semiconductor. Dan ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak terbatas pada prosesor saja sih, termasuk VGA dan sebagainya. Tapi ini dia ini lebih ke VGA saja. Jadi tapi ini ada top 10 besar, 10 besar perusahaan 11 mungkin yang menciptakan chip untuk mendukung keberadaan dari hardware tersebut. Jadi inilah perusahaan-perusahaan komputer ya, dari Apple sekarang ya, Microsoft, HP, Lenovo, Samsung, Intel, Sony, Asus, Acer. Ya, saudara punya yang mana? Nggak ada punya komputer saudara, ya, itu salah satunya. Kemudian operating system, platform, server ya ada. Jadi tadi hardware, sekarang OS, operating system. Yang akan kita bahas ini adalah pertama server. Jadi server juga memiliki operating sistem sendiri, di mana nanti aplikasi tersebut akan aplikasi akan menggunakan operating system tersebut sebagai landasannya. Lalu apa yang dimaksud dengan operating system adalah sistem yang menjadi dasar ya bagi aplikasi untuk berkomunikasi dengan komputer, karena dalam komputer itu
ada suatu mesin yang memiliki komen-komen atau bahasa-bahasa yang generasinya berbeda-beda tingkatannya ya, dari tingkatan dasar sampai ke paling mudah, dan operasi sistem ini adalah yang mendasari aplikasi-aplikasi untuk bisa berjalan dalam atau bisa berjalan dalam mesin komputer tersebut. Jadi gampangannya seorang atau user itu memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu, tentunya memberikan perintah-perintah dalam bentuk bahasa. Aplikasi adalah perintah-perintah yang diberikan oleh user, misalnya WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp. Itu Anda memerintahkan WhatsApp untuk melakukan aktivitas yang kemudian memerintah WhatsApp untuk melakukan komputer, tapi tidak secara langsung harus melewati operasi sistem tersebut. Nanti operasi sistem akan melewati bahasa-bahasa yang lain, sehingga sampai ke bahasa ASCII ya, sampai ke bahasa komputer binari paling ujung. Nanti akan kita bahas itu. Kemudian, nah ini yang tadi adalah operasi sistemnya, ada Windows Server, Windows 1 2008, 2012, Linux, Red Hat Enterprise, Linux, dan Mac OS Server, OS, dan FreeBSD. Kemudian ini PC operating system untuk PC ya. Ada Windows, Ubuntu, Mac, tapi yang paling familiar kita adalah Windows sama Mac buat yang pakai Apple ya. Yang lain banyak pada umumnya menggunakan Windows. Jadi ini ternyata nggak cuma Windows dan Mac, dan ada banyak lagi nih produk-produk operating system. Ini untuk PC, dan untuk mobile-nya Symbian, Android, Apple, BlackBerry, Windows, dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak digunakan Android sama Apple ya. Just Apple, Android. Jadi Android itu adalah operating system, dimana nanti menjadi dasar buat aplikasi-aplikasi yang lain bisa beroperasi dalam HP tersebut, mesin-mesin HP tersebut. Dan selanjutnya adalah cloud computing, software yang mendukung cloud OS yang mendukung cloud computing. Itu ada Amuba, ada Slack, ada iCloud, banyak ya. Ada yang iya. Jadi nanti berbeda dengan mobile PC, cloud computing itu kayaknya kita tidak begitu terlalu, kita tinggal milih aja ya mau cloud computing, tergantung kebutuhan kita pengen di apa, kegiatan apa yang akan kita butuhkan di cloud computing. Beda dengan ini ya. Kemudian enterprise software application, istilahnya itu yang kalau sudah mau ini saya sudah listkan ya beberapa software enterprise application. Ada NetSuite, Odoo. Enterprise software application itu berbeda dari OS, operating system. Kalau operating system kan untuk menentukan basic operasi ya, dan kalau enterprise itu adalah suatu software dalam skala perusahaan, dalam skala satu organisasi. Jadi sebelum ada enterprise itu perusahaan memiliki software, bermacam-macam software untuk kebutuhan masing-masing divisi atau masing-masing kegiatan. Dengan adanya enterprise software ini semua jadi satu, semua di handle oleh satu aplikasi, suatu software.
Jadi semua kegiatan dalam perusahaan itu dihandle oleh satu software. Intinya begitu. Jadi software yang menghandle seluruh kegiatan di perusahaan secara terintegrasi. Makanya softwarenya disebut enterprise. Jadi software melayani keseluruhan perusahaan. Nanti akan kita bahas secara detail di bab selanjutnya. Ini adalah contoh-contoh software ERP, namanya ERP ya, umumnya gitu. NetSuite, Odoo, Square dan sebagainya. Ada yang gratis, ada yang paling tenar ini ya, SAP dan SAP. Kemudian database, data penyimpanan ya, software. Di penyimpanan itu ada dua model, ada yang relasional dan non relasional. Ini relasional dan non relasional. Nanti yang kita bahas ya di relasional dan non relasional itu apa ya, di tulis bagian database. Nah di sini ada untuk yang relasional ini ada di sini, dan untuk yang non relasional di sini, dan ada yang bayar dan ada yang gratis. Dan physical storage-nya itu softwarenya, dan ini physicalnya itu alat manufakturnya adalah perusahaan-perusahaan seperti Seagate, Toshiba, Seagate, Toshiba, WD ya yang paling mengemuka. Mungkin kalau saudara lihat di komputer Anda, mungkin kalau nggak Seagate ya Toshiba ya WD, merek harddisknya ya. Kalau saya ngomong harddisk ini saya harus saudara diasumsikan nanti saudara mempelajari ya apa saja yang ada dalam komputer dari input, proses dan outputnya. Kemudian networking, telekomunikasi platform. Jadi selanjutnya adalah fasilitas jaringan dan telekomunikasi. Kalau di Indonesia perusahaannya ini ada yang saya udah ini perusahaan-perusahaan yang biasanya mensuplai platform jasa, memberikan jasa platform telekomunikasi. Ada Bakri, Telkom, Smart Telkom. Terus misalnya IndiHome ya, segala macam, Indosat dan sebagainya. Kalau yang dalam Telkom ya. Ada jasa telekomunikasi. Kemudian ada network operating system. Jadi perusahaan-perusahaan jaringan itu atau hardware jaringan itu ada softwarenya juga ya, khusus untuk networknya. Ini contoh jenis-jenis software yang tersedia untuk network operating system. Dan ini perusahaan-perusahaan yang memproduksi hardware-nya ya, misalnya peralatan software tersebut seperti server, ya, hub, router dan sebagainya, kabel-kabelnya. Ya, nanti kita bahas di bab selanjutnya. Kemudian internet platform, terus ada selanjutnya internet. Ya, internet itu selain tempat dengan platform infrastruktur jaringan hardware software perusahaan. Dan maksudnya ya ketika suatu perusahaan itu memiliki jaringan. Kalau nanti akan kita bahas di jaringan, kita ada LAN, ada WAN ya. Jadi perusahaan mengkoneksi beberapa komputer, ada jaringan, ada server di situ. Lalu ketika mau koneksi ke internet, artinya internet itu jaringan
jaringan network yang jumlahnya jutaan, ribuan sampai jutaan gitu ya. Nah itu risetnya ya sama gitu, makanya dibilang tumpang tindih. Tumpang tindih artinya ya risetnya juga sama dengan yang ada di perusahaan. Ditambahan dengan ada layanan website, web hosting, intranet, extranet. Intranet itu adalah jaringan internal yang menggunakan jaringan internet. Jadi di internet ada suatu perusahaan ingin berkolaborasi secara internal menggunakan internet, ya, itu bisa disebut intranet. Atau perusahaan ingin memberikan layanan kepada vendor atau pihak luar, tetapi masih dalam satu jaringan dan menggunakan internet, hanya extranet ya. Itu bedanya internet dan extranet. Dan ada layanan web hosting, perusahaan bisa membeli domain dan sebagainya. Kemudian terakhir yang ketujuh adalah consulting dan sistem integrasi service. Perusahaan ini bisa saja membuat departemen tersendiri yang bertanggung jawab untuk bagaimana caranya integrasi sistem IT tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan dengan efisiensi dan efektif, dan pencapaian tujuan efisiensi dan efektif. Dan tetapi di dalam dunia bisnis dan masyarakat bisnis ada banyak, terutama di Amerika itu banyak konsultasi atau perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa layanan bagaimana cara menjaga integrasi suatu sistem. Kalau di sini saya contohkan yang saya ambil dari misalnya dari Cloud9 Share, Nutanix Service, Texas, Brasil dan sebagainya. Dan itu juga mereka secara perusahaan-perusahaan tersebut secara spesifik pada bidang-bidang tertentu sebetulnya. Ada misalnya bagian pemasaran, lebih ke bagaimana cara mengintegrasikan pemasaran, operasional dan sebagainya. Ada beda-beda, mungkin tapi ada juga yang secara keseluruhan. Ya nanti tinggal sesuai kebutuhan, apakah mau outsourcing di perusahaan tersebut atau perusahaan membentuk departemen tersendiri. Pokoknya intinya ada sistem integrasi, layanan sistem integrasi. Nah, itu tadi tujuh fasilitas mendasar ya, atau infrastruktur yang dibutuhkan supaya aplikasi-aplikasi dalam suatu perusahaan bisa berjalan, atau proses-proses dalam perusahaan bisa berjalan. Basic itu, walaupun ada beberapa yang di perusahaan kecil mungkin nggak perlu beberapa hal, nggak perlu, misalnya sistem penyimpanan terlalu besar, nggak perlu dan sebagainya. Ya, tapi kita bisa mendapatkan gambaran. Dengan memahami, kita bisa mendapatkan gambaran keberadaan suatu sistem di suatu perusahaan, baik buruknya atau apabila ada masalah, atau bagusnya. Nah, selanjutnya adalah tren yang berkaitan dengan masalah jaringan dan komputer. Di sini ada grid computing. Grid computing itu bagaimana komputerisasi dilakukan untuk bersama beberapa komputer yang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu dalam satu jaringan internet sebetulnya. Jadi komputer saling di tempat yang berbeda saling bekerja sama. Tujuannya dan cara kerjanya itu bermacam-macam. Itu namanya grid computing. Jadi membuat satu garis kerjasama dalam suatu jaringan internet. Karena kan di internet kan ribuan, jutaan. Nah, ini kumpulan beberapa komputer dalam backbone dalam satu jaringan. Kemudian virtualization itu adalah suatu proses di mana perusahaan berusaha untuk membuat layanan yang yang nyata menjadi tersebar di
online. Mungkin sekarang zamannya lagi ramai seperti itu ya. Kemudian cloud computing adalah sistem operasi jaringan yang on demand. Jadi orang-orang atau end user atau perusahaan menggunakan fasilitas software atau layanan dari tiga jenis layanan ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mana yang dibutuhkan dari infrastrukturnya dan lain sebagainya. Kemudian green computing lebih konsep bagaimana kerjanya komputerisasi ramah lingkungan. Tentu konsepnya berbagai macam. Kemudian high performance power saving processor. Sekarang sudah banyak prosesor yang kinerja tinggi tapi dengan daya sumber penyerapan penggunaan daya yang rendah, dengan menggunakan berbagai macam banyak inti dan sebagainya. Kemudian autonomic computing, yaitu komputerasi yang memiliki tingkat independensi tinggi. Jadi maksudnya mereka bisa self healing dan lain sebagainya secara otomatis, memperbaiki diri secara otomatis. Misalnya seperti sekarang sudah banyak program-program Microsoft yang bisa melakukan update-nya sendiri. Ya, antivirus juga sering melakukan update-nya secara otomatis, atau software OS seperti Windows. Itu adalah salah satu konsep autonomy computing. Tentu ada pro dan kontranya, di mana ya sering kena juga dijadikan ketakutan manusia, jadi ide film misalnya, pertarungan antara manusia dan komputer. Kemudian open source software, sekarang software gratis banyak, Android juga gratis ya, dan sebagainya. Kemudian software untuk web, yaitu ada Java dan HTML. Kalau Java ini sebenarnya untuk biasanya Java digunakan lebih lanjut di dalam HTML atau web itu untuk memberikan layanan yang lebih interaktif, pokoknya lebih baik ya. Tambahan-tambahan dari Java itu seperti itu pada HTML ya. Itu tadi infrastruktur dan tren-tren yang terjadi di era sekarang, dan saya harap dengan demikian saudara punya gambaran ya bagaimana sistem IT di suatu perusahaan dilihat dari infrastrukturnya. Baiklah, assalamualaikum, semoga sehat selalu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.